Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali menyambar, menerangi jalanan sepi yang dipenuhi kabut tipis. Rani duduk di kursi penumpang, menatap rumah besar di ujung jalan mawar. Bangunan tua dengan cat dinding mengelupas, jendela kusam, dan halaman belakang yang dipenuhi semak liar. Serem juga ya mas, gumam Rani pelan. Dimas tersenyum kecil. Cuma belum ditempati aja Ron. Rumah keluarga dari almarhum bapak ini kuat banget. Kayunya jati semua. Nanti kalau udah direnov bakal cantik. Rani mengangguk meski jantungnya berdebar. Udara di sekitar rumah itu aneh, terlalu dingin. Seperti ada kabut yang hanya berhenti di pekarangan saat mereka melangkah masuk. Lantai kayu berderit panjang dan dari arah loteng terdengar suara pelan seperti langkah kaki menjauh. Naya, anak mereka yang berumur 5 tahun, menggenggam tangan Rani erat-erat. Bu, siapa yang di atas? Katanya polos. Rani menatap ke arah tangga yang gelap, tapi tak menjawab. Ia hanya tersenyum kaku. Angin sayang, cuma angin. Namun angin tidak pernah meninggalkan jejak kaki basah di lantai. Malam itu mereka makan malam seadanya. Listrik sering mati, jadi Dimas menyalakan lampu minyak di ruang tamu. Rani menata kasur di kamar besar. Bau lembab bercampur aroma bunga melati yang samar, seolah-olah seseorang baru saja meletakkan kembang di ruangan itu. Sekitar tengah malam, Naya menangis. Rani yang setengah tertidur langsung bangun dan berlari ke kamar anaknya. Naya duduk di atas ranjang. Mata lebarnya menatap sudut kamar. Kenapa nak? Nak, bu, tantenya duduk di sana. Rani menoleh cepat. Hanya ada lemari tua dengan cermin buram. Ia mendekat, membuka lemari. Hanya baju-baju lama, penuh debu di dalamnya. Tapi ketika Rani menutup pintu lemari, di kaca pantulannya terlihat sekilas bayangan. Wajah pucat seorang wanita dengan rambut panjang menutupi sebagian wajah. Tersenyum aneh. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat Rani membeku. Esok paginya, Dimas hanya tertawa. Mungkin kamu capek, Ron. Rumah tua. Otak kita kadang suka mainin bayangan. Namun malam berikutnya, saat mereka makan malam, Naya tiba-tiba berkata datar. Tantenya suka melati, bu. Katanya itu bunga pernikahannya. Sendok Rani terjatuh ke lantai. Ia tak pernah menceritakan apapun tentang wangi melati yang tercium setiap malam. Hari-hari berikutnya, bau melati semakin kuat. Kadang muncul tanpa sebab di kamar, dapur, bahkan di halaman belakang tempat sumur tua berdiri. Rani mencoba menyingkirkan semua bunga di rumah. Tapi setiap pagi ia selalu menemukannya lagi. Satu tangkai melati segar di meja makan. Suatu sore, saat membersihkan ruang bawah tanah, Rani menemukan sebuah bingkai foto tua tergeletak di balik peti kayu. Di dalamnya, seorang wanita muda memakai kebaya putih berdiri di depan rumah yang sama. Wajahnya cantik tapi dingin. Tulisan di belakang foto itu membuat darah Rani
berhenti mengalir. Untuk suamiku, Dimas. Tangannya bergetar. Foto itu tampak baru, padahal bingkainya berdebu parah. Dan suaminya juga bernama Dimas. Malamnya, Rani tak bisa tidur. Ia menatap punggung suaminya yang terlelap. Dan di cermin di sudut kamar, terlihat bayangan wanita berkebaya putih berdiri di belakang Dimas. Kepalanya miring, senyumnya semakin lebar setiap detik, dan tangannya perlahan menyentuh bahu Dimas dengan lembut. Rani menutup mata, menahan napas, tapi saat membukanya kembali, bayangan itu sudah menghilang. Namun dari arah ranjang tercium wangi melati yang sangat kuat. Keesokan harinya, Rani mencoba bertanya kepada warga sekitar. Seorang nenek penjaga warung menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Rumah itu rumah keluarga Karta. Anak laki-lakinya dulu mau nikah sama gadis luar desa. Tapi malam sebelum pesta, calon istrinya tenggelam di sumur belakang. Katanya dia dibunuh karena cemburu." Rani tertegun. Cemburu? Siapa yang perempuan itu tahu calon suaminya masih mencintai seseorang lain? Potong si nenek. Sejak itu, rumah itu kosong. Tapi kalau malam Jumat, kadang tercium bau melati dari arah sumur. Rani pulang dengan langkah gemetar. Sumur belakang rumah itu memang masih ada, tertutup batu besar. Tapi di sela-selanya terlihat air berwarna hitam pekat. Ia berdiri di tepinya, menatap ke dalam. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan di permukaan air muncul sesuatu. Rambut panjang mengambang sebentar, lalu hilang. Malam itu hujan deras. Naya tidur lebih cepat, tapi sekitar jam 2 dini hari, Rani mendengar suara langkah kaki kecil dari ruang tamu. Ia mengira itu anaknya dan bergegas keluar. Tapi ruang tamu kosong. Yang ada hanyalah jejak kaki basah menuju pintu belakang. Rani mengikuti, memanggil pelan, "Naya, Padiah, Padiah." Dari luar samar terdengar tawa kecil. Ia menyalakan senter. Langkahnya berat di tanah basah. Naya berdiri di tepi sumur. Hujan membasahi rambutnya. Tantenya bilang, "Mau kasih hadiah, Bu?" katanya dengan suara datar. Rani menjerit, berlari menarik Naya menjauh. Tapi dari dalam sumur muncul tangan pucat menggenggam bibir sumur, meneteskan air hitam, berusaha naik. Wajah wanita itu perlahan muncul. Matanya putih seluruhnya, rambutnya menempel di wajah, bibirnya bergerak pelan. "Dimas, kamu janji sama aku." Petir menyambar. Rani menarik Naya sekuat tenaga, tapi saat menoleh lagi, wanita itu sudah menghilang. Hanya suara gemericik air dan bau melati yang semakin menusuk hidung. Keesokan paginya, Dimas menemukan papan penutup sumur patah. Rani tidak mau bicara. Ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk Naya yang demam tinggi. Malamnya, Rani mendengar suara dari arah dapur. Suara langkah. Lalu, suara seseorang berbisik dengan nada lembut. Suaranya seperti Dimas, tapi lebih berat, lebih pelan. Ia turun perlahan
dan melihat Dimas berdiri di depan jendela, menatap ke arah halaman belakang. Mas, Dimas tidak menoleh. Dia datang lagi, katanya. Dia cuma minta aku menepati janji. Rani melihat bayangan di kaca jendela. Di belakang Dimas, wanita berkebaya putih berdiri. Tangannya melingkar di leher Dimas. Bibirnya menyentuh telinganya. Rani berteriak, tapi dalam sekejap Dimas berbalik dengan wajah pucat dan mata kosong. Ron, jangan sebut namanya. Dia mendengar. Lalu lampu padam dari arah belakang rumah. Suara air mendidih terdengar, bukan dari panci, tapi dari dalam sumur. Air meluap seperti hidup, menyeret sesuatu. Dan malam itu hanya Rani dan Naya yang selamat. Pagi datang. Warga menemukan Dimas di tepi sumur. Wajahnya pucat, tangan kirinya menggenggam bunga melati basah. Di dinding belakang rumah ada tulisan seperti dicakar dari dalam. Janjinya sudah ditepakkan. Rani dan Naya pergi dari desa itu seminggu kemudian. Tapi setiap kali Naya menggambar di sekolah barunya, ia selalu menggambar rumah besar dengan sumur dan wanita berkebaya putih di dekatnya. Dan satu kalimat kecil di bawah gambar itu. Tantenya janji bakal datang lagi kalau aku dewasa.